Renungan kita, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuh. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara lintas agama, dan yang terpenting adalah saudara-saudara dalam kemanusiaan. Anda semua saya kasihi. Anda semua saya sebut sebagai sahabatku, dan Anda semua tercatat di dalam arsip dan lemari hati saya. Kembali hari ini saya menghantar kepada saudara tentang apa yang disebut orang yang berbahagia, tapi dengan hasil atau opsi yang lain. Pemasmur menunjukkan bahwa berbahagia dan kebahagiaan itu bisa juga ia dapatkan, ia temukan, dia alami dan dia rasakan bukan karena ia memiliki banyak harta, banyak benda-benda lambang kebahagiaan yang kontemporer, atau berdasarkan apa saja yang ia dapatkan. Ia mengatakan orang yang berbahagia itu, Tuhan menopang aku karena ketulusanku, Tuhan membuat aku tegak untuk selama-lamanya. Tuhan menjadikanku berbahagia karena aku memperhatikan orang lemah. Tuhan meluputkan aku sehingga tidak mendapatkan celaka. Tuhan melindungi dan memelihara nyawaku. Tuhan membantuku dan memulihkan aku di ranjang waktu sakit. Pemasmur ingin menunjukkan bahwa ia dapatkan, ia disebut orang berbahagia karena memperhatikan orang lemah, memperhatikan orang-orang yang tertindas, mendampingi, menolong, dan mengangkat orang-orang yang terjepit, yang putus asa, orang-orang yang termarginal, orang-orang yang dilupakan oleh sesamanya. Ia berada, pemasmur berada dan berpihak kepada mereka yang terbuang itu. Dan ia mengatakan, itulah kebahagiaanku. Saudaraku, dalam konteks kekinian bisa saja kita menemukan apa itu bahagia dan kebahagiaan, apa itu berbahagia. Kita bisa berbahagia dengan banyak cara dan banyak jenis. Kita bisa berbahagia dan memperoleh kebahagiaan dengan segala bentuk benda-benda yang menjadi lambang kebahagiaan secara kontemporer ataupun pada masa kini. Tapi kita juga bisa disebut orang yang berbahagia atau meraih kebahagiaan atau merasakan kebahagiaan dan berbahagia itu dengan cara bagaimana kita bersimpati, berempati, berpihak kepada mereka yang tertindas, mereka yang lemah, mereka yang tidak berbuat apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa, mereka yang perlu ditolong, mereka yang terjepit, mereka yang terjerumus, mereka yang dilupakan oleh kehidupan modern. Saudaraku, orang-orang yang lemah itu kita berpihak kepada mereka, kita menolong mereka. Dan saudara pun bisa lakukan itu. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Atau kita bisa berkata, aku adalah orang yang berbahagia karena memperhatikan orang-orang yang termarginal tersebut. Dan ketika itu terjadi, ketika kita menjadi orang yang berbahagia seperti itu, janji Tuhan pada kita adalah Tuhan meluputkan dia dari celaka, Tuhan melindungi nyawanya, Tuhan membantu kita di ranjang waktu sakit. Bahkan di tempat tidur pun ketika kita sakit, Tuhan memulihkan sama sekali. Kebahagiaan yang luar biasa.
memang berbanding dengan apa kebahagiaan yang dunia atau lingkungan kita atau komunitas modern atau metropolitan tawarkan. Kebahagiaan yang datang dari benda-benda di sekitar itu bisa dengan uang yang banyak, harta yang banyak, atau apa saja yang kita miliki, bagus. Tapi ketika kita sakit, maka semua itu akan menjadi bagian untuk membayar obat dan perawatan karena sakit. Nah, tapi pemasaran menawarkan yang lain. Berbahagia yang dia alami karena keterpihakan kepada orang tertindas, orang yang marginal, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Justru kebahagiaan itu menjadikan ia luput dari sakit penyakit, menjadikan ia sembuh dan disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku, bisa saja itu juga terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Mari bersama-sama kita meraih kebahagiaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita rasakan apa itu bahagia. Berbahagia sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga bahagia sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kita inginkan, kita alami sekarang ini. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa ingatlah Tuhan sumber kebahagiaan yang sejati. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, sekali lagi Engkau mengajar kami melalui Mazmur 41 tentang makna kebahagiaan, makna berbahagia. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu, umat-Mu, umat kepunyaan Tuhan yang juga memperoleh bahagia dan disebut berbahagia. Dan lebih daripada itu, Tuhan menjadikan kami sebagai orang yang berbahagia dan juga dipulihkan, disehatkan oleh Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita disiplin, kita jaga jarak dalam rangka menjauhkan COVID-19 dari negara